Kita lanjutkan dengan tema yang awal tadi, bilang Sabtu Palon itu kemunculan Sabtu Palon. Setelah tadi Mbak Gatot kan mengatakan bahwa Sabtu Palon lagi janji. Nah setelah itu Mbak Gatot, Sabtu Palon itu apakah moksa atau kemana Mbak Gatot itu? Selanjutnya Mbak Gatot. Begini, jadi kalau tadi yang lalu saya katakan bahwa Sabtu Palon ini memang kontroversi ya, antara itu legenda, mitos yang bisa ditarik kepada spiritual atau itu sejarah. Nah sejarah jelas tidak bisa ditarik ke prasasti. Prasasti kan tidak ada nama Sabtu Palon. Cuma di sini ini ada, kalau kita tarik ke belakang ya, sejarah kita itu zaman Kahuripan itu kita punya apa ya, ada namanya resi ya. Resi yang menjadi penasihat raja, terutama dalam bidang spiritual. Ada Empu Kuturan dan Empu Barada, itu zaman Kahuripan. Jadi Empu Kuturan ini dikirim ke Bali dengan membawa rombongan besar untuk memberikan pelajaran kehidupan di masyarakat Bali, dan Empu Barada itu tugasnya di Jawa. Lantas kedua-duanya berkembang terus sampai pada akhir Mojopahit. Nah pada akhir Mojopahit itu di Bali itu ada dua resi yang datang. Satu Resi Markandeya, yang kedua Resi Dwijendra. Nah di situ ada Pura Besaki, ada Uluwatu. Nah rupanya banyak orang menafsirkan kalau yang dialog dengan Sunan Kalijogo itu sosok, itu diperkirakan Empu Dwijendra atau Resi Dwijendra, yang akhirnya kalau dikaitkan dengan apa ya, dengan spiritual, memang dia jati diri ya, jati diri dari Raja Sanegara, dari ya Raja Sanegara, atau nama abhisekanya Wijaya Parakrama Pradana. Tapi kalau ditarik pada sosok, diperkirakan ini resi ini Dwijendra ya. Job setelah Raja Mojopahit yang ke-6 ini kembali ke Kesultanan Demak menemui putranya, begitu ceritanya, Resi Dwijendra ini ke Bali. Ini yang diperkirakan ini Sabtu Palon. Nah makanya yang menarik pada zaman Raja Mojopahit itu ini tentang persembunyian ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan Mojopahit ini banyak disembunyikan di Bali. Sedangkan harta itu di Jawa, belahan bumi bagian timur, yang akhirnya ketahuan dan diambil oleh bangsa asing. Nah, tentang yang di Bali ini berbentuk ilmu pengetahuan. Nah, jelas kita yang di Bali itu pasti sudah bisa menebak, pada saat akan ketahuan semua ilmu itu. Nah, tidak mustahil akhirnya ilmu itu dalam tenggang waktu sekian tahun itu sempat disastrakan sehingga berbentuk sastra, berbentuk spiritual. Nah, walaupun itu arahnya mungkin pada teknologi, kepada pembangunan dan sebagainya. Ini yang menarik sebetulnya. Kenapa seperti ini ya? Kita itu sejak masih zaman-zaman awal Masehi sudah mengenal ilmu pertanian. Ilmu pertanian seperti mencangkul, seperti garu, luku, singkal, brujul, ya. Tapi mengapa
yang menemukan singkal brojol dalam bentuk mesin itu bahasa lain. Bukan kita. Nah, bukan kita yang menemukan. Nah, padahal kita pertama menemukan secara manual orang brojol, singkal, garu, luku. Tapi dalam proses, kenapa yang menemukan brojol itu mesin, dengan mesin itu bahasa lain. Lantas lagi, alat-alat transportasi kita bahannya lengkap. Ada ikar, dokar, dan sebagainya. Jika berkuda, ditarik, lembu, dan sebagainya. Tapi yang menemukan mobil itu bahasa lain. Nah ini yang menjadi persoalan. Bahkan sampai kepada kita dulu leluhur kita punya kesaktian untuk mengindra jarak jauh. Ya, tapi kenapa yang menemukan alat komunikasi jarak jauh, teknologi ini bahasa lain? Nah, apakah kita ini belum pernah mencoba untuk menemukan dalam bentuk real ilmu-ilmu itu, dalam bentuk teknologi, engineering, listrik, ilmu itu? Apa sebodoh itu kita? Nah, di sini tidak mustahil ada penggalan-penggalan sejarah, sehingga ilmu kita mandek, berhenti, tidak berkembang. Harusnya sengaja dihentikan ilmu ini. Jadi ilmu sengaja dihentikan, tidak berkembang. Padahal semua ilmu-ilmu waktu itu kalau dikembangkan, baik ilmu transportasi, ilmu komunikasi, ya, sampai pesawat terbang itu, mestinya kita yang menemukan itu. Karena apa? Awal secara manual kita menemukan sudah. Kita ini negara agraris, kita ini negara maritim. Kenapa yang menemukan kapal-kapal laut dengan tenaga mesin itu bahasa lain? Kok bukan kita? Ini kan tanda tanya besar. Mestinya kan kita yang menemukan. Berarti ada penggalan di sini. Ini yang harus dipahami. Nah, kalau kita baca ilmu pengetahuan yang disembunyikan di Bali dan yang disembunyikan juga di Jawa, itu sampai mulai dulu sampai sekarang ya seperti itu. Tidak ada yang diterjemahkan mengarah kepada teknologi. Apa ya begitu? Jadi kan berhenti ilmu ini, sengaja diberhentikan, jalan di tempat, tidak dikembangkan. Nah, padahal ilmu itu, ya, pada saat kita digempur, diselamatkan, semua pihak bangsa kita ini menyelamatkan ilmu ini, ditaruh di Bali. Betapa pentingnya ilmu ini sampai diselamatkan, dan betapa pentingnya ilmu ini sampai semua orang asing itu mencari di mana ilmu Mojopahit itu, di mana. Tapi ini sangat dibutuhkan. Saat itu di belahan bumi bagian barat, terutama di Eropa Barat, itu lagi mereformasi peradaban ini. Jadi untuk mempercepat kehidupan, ya, pemenuhan kebutuhan kehidupan, ini harus diketemukan alat yang mampu untuk apa ya, meningkatkan sandang pangan papan ini dengan teknologi. Reformasi seperti itu. Dan itu mereka tidak punya ilmu itu, makanya kita digempur. Dan setelah ketemu, loh kok ilmunya itu cuma begitu saja, hanya spiritual, dan terus bertahan sampai sekarang. Nah ini, apakah ilmu ini sudah dirubah oleh leluhur kita untuk disembunyikan ilmu ini? Jadi kita sepertinya tidak bisa mengembangkan ilmu ini, sepertinya begitu. Nah, tapi kalau kita telusuri ke belakang, ya, rupanya kita sudah mengembangkan ilmu pengetahuan ini sampai kepada teknologi, itu terpotong di sini. Nah, ini pengertiannya apa namanya, Sabdo Palon tadi. Kenapa beliau lari ke Bali? Dan ini diperkirakan Resi Markandeya, Resi Dwijendra. Beliau itu sebenarnya ilmuwan. Beliau ini. Nah ini yang mungkin berusaha untuk merubah supaya kalau ketahuan, ya,
Nggak sampai tahu isinya. Ada kemungkinan lagi sudah diambil, yaitu kehilangan. Nah, oleh karena itu tentang langkah yang kita ambil pada saat kita mau hancur itu, Mojopahit hancur sama sekali, itu penyembunyian ilmu pengetahuan itu. Ini Mbak Gatot, sebentar Mbak Gatot. Ini ada salah satu pertanyaan dari teman-teman Mbak Gatot, minta dijelaskan tentang isi perjanjian Syekh Subagir dengan Sabdo Palon yang sebenarnya itu seperti apa, Mbak? Seperti bahasa Ya, itu apa? Itu merupakan dialog imajiner dari pujangga-pujangga kita sebetulnya. Ya. Bahwa pujangga-pujangga kita itu katakanlah ilmuwan kita. Ya. Ilmuwan kita itu sudah bisa memperkirakan bahwa namanya sejarah manusia itu pada akhirnya akan terulang kembali, berjalan secara siklus. Oleh karena itu, seperti halnya dari ilmuwan kita ya, yang namanya Ki Ageng Suryo Mentaram, itu beliau itu sama dengan yang lain, jadi mengembara, istilahnya ingin ketemu dengan manusia. Nah, akhirnya ketemu. Nah, ini kan sama sudah dengan Sabdo Palon, dengan Dewa Ruci, dan beliau mengatakan kalimatnya yang bagus begini: niru kuwi ora tiru. Jalan sing ditiru duduk saka niru. Jadi kita mencontoh bangsa lain, tidak akan sama dengan yang dicontoh. Tidak akan sama. Sebab yang dicontoh itu bukan dari mencontoh. Nah, ini kan menarik. Menarik. Iya. Nah, jadi rupanya dari ilmu kita yang diambil oleh bangsa lain itu ilmu untuk memakmurkan manusia. Tapi ilmu ini akhirnya juga sebagian dirubah menjadi ilmu untuk menghancurkan manusia. Tidak sama kan dari yang dimaksud dengan pertama kali memunculkan ilmu ini. Seperti itu. Terus ini Mbak Gatot, kemarin kan ada salah satu sesepuh yang bilang kayak gini, Mbak. Di tahun yang akan datang ini ada 9 gunung meletus bersamaan, Mbak. Selepas itu katanya itu barulah muncul salah satu Ratu Adil. Pandangan Mbak Gatot seperti apa? Ya enggak begitu. Tadi kan saya terangkan bahwa sebetulnya yang dikatakan gemblegur, meledak di mana-mana menjelang kembalinya Sabdo Palon, ya perang itu. Perang itu. Jadi diawali perang dunia pertama, kedua. Itu kan perang itu masih baru aja kan. Abad 20 ini. 1914, 1942. Terus kita revolusi itu kan suatu banyak ledakan di mana-mana. Dari bom atom, dari meriam-meriam. Itu kan pertanda bahwa akan munculnya Sabdo Palon. Itu yang jarang terjadi. Kalau gunung meletus kan sering terjadi. Di dunia ini terus-menerus ada gunung meletus. Tapi ledakan-ledakan yang akan muncul menjelang munculnya Sabdo Palon, itu ya perang itu. perang. Ya, dan akhirnya pertanda bahwa kita akan merdeka. Nah itu Sabdo Palon itu, merdeka kemerdekaan itu. Dengan lainnya Pancasila kembali. Itu. Nah makanya kelanjutannya tentang kemakmuran. Kalau kita menjadi mercusuar dunia, kemakmuran. Nah kemakmuran itu ilmu. Ilmu, di samping kita sedang papan cukup, ilmu pengetahuan. Ini yang dulu dinyatakan oleh dalam sejarah bahwa disembunyikan di Bali. Nah apa ini masih disimpan di sana ilmu ini? Atau masih ada di Bali ilmu ini? Kalau di Bali kita baca semua spiritual.
kayak gitu kan. Apa itu yang dimaksud disimpan di Bali itu? Sebab gini, kalau di Bali itu sekarang yang umum kan Siwa Buddha, di samping aliran Wisnu juga aliran Krishna. Nah, akhirnya sinkritis ya, sinkritis antara Hindu Nusantara ini dengan Hindu India. Lahirnya Siwa Buddha, lahirnya Wisnu, terus lahirnya Paham Krishna. Juga di Mataram, Jawa Tengah. Ini sinkritis juga antara Jawa dengan Islam. Jadi semua sinkritis semua ajaran spiritual di Indonesia ini. Nah, ini akhirnya seperti di Bali itu dengan munculnya berbagai aliran, mazhab-mazhab, itu kita mencoba untuk apa ya? Untuk mengorek kembali, nah, di mana kearifan lokal itu tersimpan di situ, Ini yang rupanya menjadi PR kita bersama. Kalau kita bangsa Nusantara ini kan mempercayai bahwa kita ini konon satu ya. Dan akhirnya karena terpisah dengan pulau-pulau, akhirnya masing-masing berkembang sendiri-sendiri, dan alat komunikasi kan belum seperti sekarang. Dan untuk di Jawa yang terakhir terpisah itu kan Sunda, Jawa, Madura, dan Bali. Dari 4 suku ini itu kan dari misalnya keseniannya tidak banyak berbeda, bahasanya juga begitu. Nah, cuma kalau tentang perkembangannya itu akhirnya kalau kita amati dari perkembangan budaya peradaban yang tadinya bangsa Nusantara ini satu, terpecah karena menghuni di pulau-pulau yang berjauhan, dan terakhir Jawa, Sunda, Madura, Bali. Nah, ini kalau kita satukan, di sini ada lebih kurang, sehingga kalau dipadukan, nah itu akan ketemu sesuatu yang memang ini yang kita cari. Tapi agaknya kesulitan memadukan itu. Asal masing-masing merasa bahwa ada yang kurang, bahwa kekurangan itu bisa dicari di tempat lain. Yang kurang di Jawa ketemu di Bali, yang kurang di Bali ketemu di Madura, yang kurang di Madura ketemu di Sunda. Itu karena pada saat Majapahit itu runtuh, dan untuk menyelamatkan ilmu pengetahuan itu dipecah. Jadi ada yang disimpan di Sunda, Jawa Tengah, Jawa Timur, juga Madura dan Bali. Nah, sekarang kewajiban kita harus saling terbuka. Coba sekarang ya, cara ritual, cara berbudaya itu di dalamnya itu juga ada yang berkaitan dengan kemajuan peradaban dalam bentuk teknologi di dalamnya itu. Cuma karena tidak dipadukan sendiri-sendiri, ya tidak ketemu itu, tidak ketemu. Nah, ini masing-masing berkembang sendiri-sendiri, ya. Dan tidak punya ujung. Sepertinya ya sudah itu ya dilakukan, tidak dikembangkan lagi.
Itu yang terjadi. Jadi penghentian namanya. Jadi penghentian peradaban, penghentian budaya dihentikan. Ini yang mestinya harus dirubah. Ada dialog di antara itu. Nah, masing-masing merasa punya kelebihan dan kekurangan. Ini harus dipertemukan. Nah, apalagi di timur ya. Di wilayah timur Pulau Jawa ini, itu dari komunitas masyarakat itu ada 4 besar. Ya, ada 4 besar. Satu, masyarakat Mataraman. Mataraman itu yang menghuni di Ekarsidenan Medion, Kediri, dan Bojonegoro. Kedua, masyarakat Madura di Pulau Madura. Ketiga, masyarakat Pendalungan. Jadi campuran antara Madura dan Jawa. Nah, itu yang ada di Jember, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo ya. Ya. Keempat, yang sering kita sebut masyarakat arek. Arek. Jadi nyebut bocah itu arek. Piye itu ya opo. Itu yang ada di Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, ya, Malang, sebagian Pasuruan. Ini masyarakat arek. Ada 4 besar dan ada 3 kecil. Tengger, Using, dan Samin. Samin rebesan dari Jawa Tengah. Nah, ini menarik. Jadi kelompok 4 besar ini plus Bali. Ini rupanya leluhur kita menyimpan itu terpisah. Ilmu pengetahuan itu terpisah. Nah, selama belum dipadukan, ini tidak ketemu. Jadi yang namanya ilmu Mojopahit, ilmu teknologi, ilmu perang, ilmu apa itu disimpan terpisah, sehingga mandek, terhenti perkembangannya. Jadi ibarat mobil, itu rodanya dipisah, mestinya dipreteli, demi dipadukan, cepat. Ini rupanya. Jadi cara menyembunyikannya leluhur kita itu ilmu di situ. Nah, ini belum pernah ada satu dialog besar yang menyangkut itu. Gimana? Yang paling banyak itu etnis Madura, Mbak Gatot. Seperti daerah Banyuwangi, dan kan Madura semua itu. Dan ciri-ciri ya, kalau kostum ya, terutama tutup kepala. Kalau mau coba itu atas terbuka. Coba lihat Jawa Timur ya, atas terbuka, bukan belangkon, udeng. Madura atas terbuka, Sunda, Bali terbuka, Aceh terbuka. Itu kiri Mojopahit, tidak tertutup. Kalau belangkon tertutup, ini modifikasi dari Arab ya. Itu apa? Serban ya, jadikan belangkon. Tapi yang asli Mojopahit itu terbuka. Nah, apa maknanya ini? Ini terbuka. Apa maknanya, Pak? Nah, ini menyangkut makna. Tidak tahu apa ini. Iya, ini kan supaya komunitas-komunitas bangsa ini ya, yang mempunyai bentuk kepala terbuka, ini supaya berdialog. Sebab ilmu Mojopahit itu dipecah untuk menyembunyikan, sehingga tidak bisa merangkai. Sampai saat ini kita tidak bisa merangkai ilmu-ilmu itu, berkembang sendiri-sendiri. Nah, sehingga gerakan kita lamban. Gitu. Terima kasih Mbak Gatot. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat bagi kita semua, Mbak Gatot. Kami akhiri, Rahayu, Rahayu, Sabung itu mati.